6 kasus kekerasan yang diterima UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Anak selama tahun 2024, 5 diantaranya berhasil ditangani hingga tuntas. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Basudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Roman Agnesia Bermase dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Jumat 24 Januari 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita yang pertama. Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul terus berupaya memperbaiki konektivitas jaringan internet untuk menjawab berbagai permintaan masyarakat, terutama di wilayah pedalaman distrik dan kampung-kampung. Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul terus berupaya memperbaiki konektivitas jaringan internet dengan menyalurkan bantuan Best Transceiver Station (BTS) dari Kementerian Komunikasi dan Digital, bantuan program Bakti Aksi, serta penggunaan layanan Starlink. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari komitmen Kominfo dalam meningkatkan akses internet yang lebih stabil dan merata. Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, Maria Payunglangi, mengatakan pihaknya tengah berupaya menghadirkan provider lain agar masing-masing provider berusaha memperbaiki kualitas layanan untuk mendapatkan konsumen. Hal ini juga bisa menjadi solusi, mengingat wilayah Papua Selatan khususnya Bovendigul sering mengalami kendala jaringan. Maria menyebutkan, pihak PT Telkom juga masih menyewa dari provider lain yakni Lintas Arta, di mana saat ini mereka masih berusaha membuat jalur jaringan sendiri, namun terkendala di Kampung Miri, di mana terjadi pemalangan dan masyarakat meminta bayaran terkait tanah. Kemarin kami ditanya bagaimana dengan solusi terkait jaringan ini. Namun beberapa hal yang kami sampaikan, pertama yaitu terkait dengan bagaimana dukungan dari pemerintah, terutama mungkin dari eksekutif, bagaimana mendobrak terkait dengan anggaran peningkatan pelayanan jaringan komunikasi, di mana bahwa mungkin ada titik-titik tertentu yang bisa kami memperkuat dengan penguat sinyal. Namun mungkin bisa ada kerjasama dengan operator lain. Kan di sini kan hanya ada Telkomsel. Ya setidak-tidaknya mungkin kita bisa berkomunikasi dengan operator lain untuk mengundang mencari solusi, sehingga dengan begitu bahwa Telkomsel bisa selalu ada persaingan. Yang kedua, dari PT Telkom sendiri, yang kedua mereka selama di sini tuh bukan jaringan dari Telkomsel, namun masih sewa dari provider lain, yaitu dari Lintas Arta, sehingga mereka masih menggunakan dari provider yang lain, sehingga mereka sendiri punya jalur kabel itu baru di rentang sekarang ini. Namun ada hambatan yang terjadi di Miri, di mana bahwa ada kemalangan, di mana masyarakat meminta untuk kalau bisa dibayarkan begitu terkait dengan tanah. Namun kita masih mencari solusi jalan keluar yang terbaik, sehingga pemalangan ini mungkin kalau bisa ya dilanjutkan. Maria juga menjelaskan bahwa untuk saat ini Kominfo telah memberikan sejumlah bantuan untuk peningkatan kualitas jaringan internet dengan menyalurkan bantuan BTS dari Komdigi serta bantuan Bakti Aksi dan Starlink. Sementara untuk peningkatan kualitas jaringan internet, Kominfo membutuhkan bantuan dari legislatif dan pemerintah untuk mendukung program tersebut. Pasalnya, pekerjaan layanan ini membutuhkan dana yang cukup besar, baik dari segi pemasangan penguat signal maupun menghadirkan provider lain. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu Bapak Mama, Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul menargetkan pembangunan 14 BTS yang akan rampung pada Januari 2025. Pembangunan Best Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Bovendigul terus dikebut dengan target penyelesaian pada Januari 2025. Proyek ini merupakan bagian dari upaya penyediaan jaringan telekomunikasi dan internet di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, Maria Payunglangi, mengatakan
khusus jaringan di kampung-kampung, merupakan bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Progres pembangunan tersisa 14 area dari total 112 kampung yang ada, serta pembangunan dan penyediaan jaringan telekomunikasi dan internet sudah diarahkan secara langsung oleh Menteri Komdigi, di mana seharusnya proyek pembangunan tersebut selesai pada 31 Desember 2024. Meski demikian, melihat kondisi wilayah yang sulit dengan curah hujan yang tinggi di bulan Desember, sehingga dirinya meminta tambahan waktu dengan mengusahakan pembangunan jaringan telekomunikasi BTS tersebut selesai dalam waktu dekat. Kalau dari kampung-kampung itu kan kebetulan ada bantuan dari Komdigi ya. Sekarang Komdigi, dulunya Kementerian Kominfo, sekarang Komdigi. Nah itu kan ada bantuan BTS. Dan yang berikut lagi kemarin kami dapat bantuan terkait dengan bakti aksi. Itu kalau untuk jaringan internetnya. Nah, terus kami dari Dinas Kominfo sendiri melalui dana otsus itu kami memberikan bantuan setahun. Dan tahun depannya itu lagi masih ada penambahan lagi. Untuk tahun ini sendiri dia 24 tambah dengan 47 semua untuk puskesmas dan sekolah-sekolah. Itu terkait dengan bakti aksinya. Kalau untuk BTS-nya semua kampung sudah kami layani, hanya kurang 14 kampung. Namun diperintahkan oleh Ibu Menteri Komunikasi Komdigi itu harus diselesaikan sebelum per tanggal 31 Desember, sehingga semua penyedia sekarang lagi menyelesaikan infrastruktur yang dari Kementerian seperti itu. Dengan penyelesaian proyek BTS ini, diharapkan akses komunikasi dan internet di seluruh wilayah Bovendigul terjangkau secara merata dan mendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik di daerah-daerah ini. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, sesaat lagi Infodigul akan kembali, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Sepanjang tahun 2024, Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bovendigul mencatat 6 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, 5 kasus diantaranya berhasil diselesaikan, sementara 1 kasus lainnya dihentikan karena korban mencabut perkara. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, Vera Melenia Resubun mengatakan,
Untuk tahun 2024, angka kasus kekerasan pada anak yang masuk pada pihaknya tercatat ada 6 kasus, di mana dari 6 kasus tersebut, 1 kasus tidak dilanjutkan karena kasusnya ditarik kembali, dan 5 kasus sudah diproses hingga tuntas. Seluruh data kasus ini telah diinput dan tercatat dalam aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simponi, milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPPA. Penyelesaian 5 kasus tersebut menunjukkan upaya serius UPTD dalam memberikan perlindungan dan memastikan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan tetap terpenuhi. Untuk tahun 2024 kemarin, laporan kasus kekerasan yang berkaitan dengan anak yang masuk di UPTD tercatat ada 6 kasus. Dari 6 kasus, 1 kasus yang tidak diselesaikan, artinya ditarik kembali oleh keluarga dan tidak mau dilanjutkan untuk diproses hukum. Yang 5 kasus itu terselesaikan, diproses dan itu tercatat di aplikasi Simponi dari Kementerian. Vera Resubun juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Dengan pencatatan kasus ini, diharapkan semakin meningkatkan kesadaran publik mengenai perlindungan hak anak, serta mendorong langkah preventif agar kekerasan terhadap anak tidak terulang di masa mendatang. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Saudara, dalam upaya memenuhi hak dan memberikan perlindungan khusus kepada anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Bovendigul berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan ini difokuskan pada seluruh wilayah kabupaten, terutama di tingkat distrik. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak, serta memastikan terpenuhinya hak-hak mereka. DP3A berharap melalui kegiatan ini, masyarakat bisa lebih memahami peran mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, Vera Melania Resubun mengatakan, dalam upaya memenuhi hak dan memberikan perlindungan khusus kepada anak, pihaknya terus melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat yang ada di distrik-distrik. Masyarakat terutama pada orang tua harus bisa memahami bahwa kehadiran anak-anak perlu mendapat perlindungan. Upaya sosialisasi ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih baik di Kabupaten Bovendigul. Ini dia berkaitan dengan kita punya program di tahun-tahun yang lalu di mana dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus juga kami terus berupaya melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat yang ada di distrik-distrik. Sehingga dengan sosialisasi itu, masyarakat, orang tua, atau siapapun penduduk Bovendigul bisa paham mengerti bahwa anak-anak hadir itu untuk sebagai penerus kita yang harus kita lindungi, kita pelihara, kita jaga sehingga mereka tumbuh kembang dengan sehat, karena mereka ini nanti akan menggantikan kita para orang tua sebagai generasi penerus, sehingga perlu kita jaga dengan baik, kita rawat, kita asah-asih dengan baik sehingga anak-anak ini tumbuh dan berkembang dengan sehat lahir batin seperti itu. DP3A juga menargetkan sosialisasi ini dapat berlangsung secara berkelanjutan sehingga dampak terasa hingga ke tingkat keluarga dan komunitas. Melalui langkah ini, Kabupaten Bovendigul berupaya menjadi daerah yang ramah anak, di mana hak-hak anak dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh semua pihak. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Info Digul akan kembali.
Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita kembali ke berita lainnya. Badan Pusat Statistik Bovendigul sejauh ini belum bisa memastikan data target penerima program makan bergizi gratis bagi pelajar, balita maupun ibu hamil dan menyusui. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti menyatakan dibutuhkan kerjasama bersama pemerintah daerah untuk memastikan data tersebut. Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat ini masih dalam tahap penyusunan data penerima manfaat yang akurat dan terverifikasi. Meskipun data proyeksi telah tersedia, diperlukan proses validasi lebih lanjut untuk memastikan keakuratan sasaran program. Kepala Badan Pusat Statistik Bovendigul, Novita Damayanti menjelaskan, untuk data proyeksi penerima program tersebut, pihaknya telah memiliki berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020. Data tersebut meliputi anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui yang merupakan target program makanan bergizi gratis. Namun untuk pelaksanaan di tahun ini, perlu dilakukan pembahasan bersama antar pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik. Kalau data by name by address, berapa jumlah penduduk yang menjadi target MBG ini sebenarnya kita punya ya. Karena dari hasil sensus penduduk 2020 sendiri, dan juga ada updating dari data Reksosek di tahun 2022 itu angka anak sekolah maupun angka ibu menyusui dan ibu hamil itu sebenarnya bisa ada proyeksinya pendekatannya. Kalau angka tepatnya sendiri mungkin kita perlu duduk bersama dulu nih antara pemerintah daerah maupun dengan BPS. Namun sejatinya saya pikir dari program nasional ini karena ini programnya bertahap dilakukan di tahun 2024 itu kan harapannya 40% dari total yang sudah ada mungkin masyarakat yang tadi menjadi sasarannya anak-anak usia sekolah, ibu hamil maupun ibu menyusui, lalu di tahun depannya itu 60% dan harapannya di tahun 2029 itu bisa semuanya anak-anak itu. Jadi kalau kita mau melihat langsung bagaimana data-datanya itu sebenarnya bisa didekati dengan angka proyeksi, Bu. Bisa sekali. Tapi ya itu tadi karena programnya masih bertahap, jadi kita lakukan sesuai dengan yang sudah dianggarkan saja di tahun 2025 ini. Novita juga menambahkan, program tersebut sudah bisa dijalankan menggunakan data proyeksi dengan target di tahun ini terrealisasi sebanyak 40%, sehingga harapannya pelaksanaan segera dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia. Menurut Novita, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki data mengenai anak sekolah di Dinas Pendidikan. Sementara untuk data ibu hamil dan menyusui bisa didasarkan dari data posyandu yang dilakukan Puskesmas. Perlu adanya integrasi karena BPS tidak bisa bekerja sendiri dan mengharapkan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk penyediaan data yang dibutuhkan dalam program MBG. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah diharapkan dapat berkontribusi dalam menekan angka kekerasan pada anak. Harapan ini disampaikan Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bovendigul, Vera Melania Resubun. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti gizi yang baik sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun mental. Anak yang kebutuhan gizinya terpenuhi cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih stabil, sehingga lebih terlindungi dari berbagai risiko, termasuk kekerasan dalam rumah tangga atau lingkungan sekitarnya. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bovendigul, Vera Melania Resubun menegaskan, dengan adanya makanan bergizi gratis akan memiliki dampak untuk menekankan angka kekerasan pada anak. Karena dengan hadirnya program ini, anak-anak dapat menerima pelajaran dengan baik, serta berpengaruh pada tumbuh kembang anak, karena telah mendapatkan asupan makanan bergizi.
Selain itu, MBG dapat membantu beban para orang tua sehingga tekanan ekonomi yang sering menjadi salah satu pemicu kekerasan dalam rumah tangga dapat teratasi. Diharapkan dengan makanan ini juga dapat menekan angka kekerasan. Ya, tentu ini ada saling kait-mengkait. Dengan pemberian makanan anak-anak kenyang, mereka boleh menerima pelajaran, tumbuh dengan baik. Orang tua melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Artinya orang tua dibantu nih. Sehingga ada beban-beban yang dikurangi dalam keluarga karena program pemerintah masuk di sana untuk gratis. Tadi kembali ke pertanyaan bahwa ada dampaknya. Karena mungkin orang tua dalam kehidupan satu keluarga, rumah tangga, macam-macam kebutuhan di sana, makan, minum, sekolah dan lain-lain. Ini beban-beban ini kalau di dalam keluarga bukan beban ya, ini tugas dan tanggung jawab tidak disusun diatur secara baik. Ini bisa ada yang korban, sehingga kita bersyukur program pemerintah ini dengan memberikan makan gratis. Orang tua sudah tidak lagi berpikir saya punya anak-anak yang sekolah ini, untuk makanannya sudah beres. Ini persoalan-persoalan lain ini bisa diselesaikan. Sehingga ada, kami yakin bahwa ini program ketika dilaksanakan dengan baik dia akan menekan angka kekerasan. Mewujudkan program MBG membutuhkan kolaborasi semua pihak untuk memastikan program berjalan dengan efektif, di mana makanan bergizi gratis ini tidak hanya dirasakan oleh anak-anak di kota, tetapi distrik dan kampung juga ikut merasakannya. Program makanan bergizi gratis merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesia Bermase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.